Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Revolver. Film ini menceritakan tentang mantan seorang narapidana yang baru saja keluar dari penjara selama 7 tahun menjalani masa hukumannya. Dan kini beliau harus terlibat masalah dengan seorang bos mafia judi ilegal terganas. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang dikawal sipir. Kemudian sipir itu mengeluarkan pria tersebut dari tahanan karena hari ini adalah hari di mana dia dibebaskan seusai menjalani masa tahanan selama 7 tahun di penjara. Mantan napi itu bernama Jack Green. Akhirnya, Jack bernafas lega di bawah guyuran air hujan dan dia telah mempelajari makna dari penawanannya. Dalam setiap permainan dan penipuan, selalu ada seorang lawan dan seorang korban. Sepertinya, Jack ini selanjutnya akan menuntut balas pada orang yang sudah menyeretnya dalam bui. Lalu, di lain tempat, di sebuah tempat judi kasino mewah, terlihat seorang mafia judi yang bernama Dorothy Maka dan seorang pria yang merupakan tangan kanannya yang bernama French Paul. Mereka saling mengawasi pengunjung kasino, matanya melirik ke sana kemari karena menunggu kedatangan seseorang. Sementara itu, di lain sisi, terlihat Jack bersama kelompoknya sedang menuju perjalanan. Di situ ada seorang pria yang bernama Billy yang merupakan saudara Jack menanyakan apakah kedatangan mereka kali ini adalah langkah yang tepat. Jack pun hanya menjawab mereka harus membayar atas hutang sebab dan akibat yang terjadi. Tidak tahu apa maksud dari perkataan Jack ini. Kemudian mobil mereka pun berhenti di depan gedung kasino. Jack dan kelompoknya pun segera turun dari mobil. Ternyata di situ diketahui bahwa Maka dan kelompoknya adalah musuh Jack. Kemudian, tidak lama setelah itu, staf kasino langsung mengantar Jack dan kelompoknya ke lantai atas. Saat akan memasuki lift, Jack sedikit ragu-ragu. Sepertinya dia punya trauma tersendiri jika naik lift. Namun, Jack mencoba menghilangkan keraguannya dan dia pun segera masuk ke dalam lift. Ketika mereka keluar dari lift, ternyata staf itu hanya memperbolehkan 2 orang saja yang boleh bertemu dengan Maka. Sisanya harus menunggu, sehingga hanya Jack dan Billy saja yang menghampiri Maka. Seketika itu juga, Maka yang melihat kedatangan Jack, Maka langsung mengusir salah satu pria di situ yang dia rasa waktunya sudah habis dalam permainannya. Kemudian di situ, Maka bersikap kagum kepada Jack karena mampu melewati segala rintangan hidupnya. Maka juga menanyakan apa arti kedatangan Jack ke situ dan keuntungan apa yang akan dia peroleh. Di situ Jack pun tidak banyak berbicara. Dia justru meminta seorang pria di situ yang bernama Rade yang duduk di sampingnya untuk bermain. Walau pada saat ini Jack sengaja kalah agar Maka tetap menganggapnya lemah. Jack pun lalu membayar Rade dengan sekoper berisikan dolar. Karena Maka terus mengoceh, Jack kemudian menantangnya secara langsung. Di luar dugaan Maka, Jack justru menang dalam tantangannya. Jack pun mendapatkan hadiah uang yang begitu banyak, sementara Maka terdiam kesal karena merasa dipermalukan di tempat umum. Saat Jack akan keluar dari kasino, tiba-tiba saja ada seorang pria gemuk yang mencegatnya. Pria gemuk itu bernama Zach. Dia pun langsung memberikan sebuah kartu namanya kepada Jack. Hal ini Zach lakukan karena mengerti bahwa Jack akan menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, Zach akan membantunya. Sambil berjalan, sempat terfikirkan oleh Jack siapa Zach ini. Lalu tepat di luar ruang kasino, Jack tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Dan Jack pun terjatuh dari tangga.
Sementara itu, Maka yang masih kesal karena dikalahkan serta dipermalukan oleh Jack di depan umum, meluapkan kekesalannya kepada Paul dan lalu meminta Paul untuk memburu kelompok Jack dengan meminta bantuan seorang pria yang bernama Sorter. Karena Maka tidak ingin ada orang yang berlagak seperti gangster. Take Sorter and Slim Biggins. You do it quickly, you do it quietly. Sementara itu, di sisi lain, Jack yang terjatuh tadi langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ dia diperiksa dan dilakukan cek darah. Untung saja Jack lekas pulih dan diperbolehkan untuk pulang. Setelah pemeriksaan usai, Jack bersama kelompoknya pulang ke rumah tanpa Billy. Jack tidak sadar sudah ada yang memata-matai rumahnya. Ternyata mata-mata itu adalah penembak jitu yang bernama Sorter, suruhan Maka. Paul yang tahu kalau Sorter gagal dalam menjalani aksinya itu, Paul pun segera melaporkan aksi kegagalan Sorter. Mendengar hal ini, Maka sangat marah dan kesal, lalu terheran mengapa kali ini Sorter bisa gagal. Begitu juga dengan Sorter sendiri juga heran mengapa aksinya untuk menghabisi Jack bisa gagal begitu saja, padahal sebelumnya dia tidak pernah meleset saat menembak. Kemudian di lain tempat terlihat Zach membawa Jack yang selamat ke sebuah bar. Lalu Zach mengenalkan Jack kepada anggota gengnya yang bernama Avi. Saat pertemuan itu berlangsung, di situ menariknya Avi dan Zach berhasil mendapatkan hasil pemeriksaan medis Jack. Avi lalu mengatakan bahwa Jack akan mati dalam kurun waktu 3 hari karena Jack terkena penyakit mematikan yang menyerang darah dan organnya. Di situ Jack pun hanya terdiam mendengar apa yang Avi katakan sembari mengamati berkas pemeriksaannya. Avi juga lalu berkata bahwa mereka sudah membantu menyelamatkan Jack secara cuma-cuma. Namun untuk bantuan selanjutnya tidak ada yang gratis. Maka dari itu Avi menawarkan 2 syarat agar mau membantu Jack. Dalam pikiran negatif Jack, dia merasa seperti diperalat. Namun Jack lagi dan lagi hanya bisa terdiam. Lalu Zach pun mengatakan syarat yang pertama bahwa Jack harus memberikan harta yang dia peroleh sekecil apapun itu pada geng Avi dan Zach. Syarat yang kedua, Jack harus mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Zach tanpa membantah, termasuk menjawab apa saja pertanyaan yang terlontar dari mulut Zach. Kemudian Avi menambahkan bahwa Jack tidak punya banyak waktu selain mengikuti 2 persyaratan tersebut. Avi juga tahu bahwa Maka dan para anak buahnya sedang memburu Jack. Maka dari itulah mereka akan melindungi Jack. Lalu mereka memberikan waktu 3 jam untuk Jack agar mengambil keputusan. You have 3 hours to decide. And in reality, you don't have a choice. You will do as we tell you. Jack pun kemudian mengunjungi rumah sakit tempat di mana dia diperiksa. Setelah tiba, dia langsung menemui dokter yang memeriksanya. Lalu dokter tersebut mengatakan bahwa Jack terkena penyakit darah langka. Pikiran negatif Jack terus mengatakan tidak percaya pada vonis dokter. Jack pun langsung menuduh dokter telah bersekongkol dengan Avi dan Zach. Di situ Jack langsung menodongkan pistol sembari bertanya apakah dokter mendapatkan uang suap. Namun dokter tersebut mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun yang Jack katakan. Kemudian Jack mencoba menenangkan dirinya dan dia pun mengurungkan niatnya untuk menembak dokter tersebut. Di sisi lain, Sorter kini telah berada di kediaman Maka. Ketika Maka bertanya mengapa kali ini Sorter gagal menembak sebanyak 3 kali, Sorter hanya bisa menjawab itu karena perasaannya sedikit ragu. Namun Maka meminta Sorter untuk tetap fokus saja menembak, sebab Maka membayar Sorter karena kemampuan menembaknya, bukan perasaannya. Sore harinya, setelah pergi dari rumah sakit, Jack kembali menemui Avi dan Zach. Jack juga membawa 1 tas berisi uang sesuai syarat yang pertama, dan mereka pun setuju untuk membantu Jack. Setelah itu, Zach menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan pertamanya, dan dia memberikan kunci mobilnya kepada Jack. Kali ini mereka pergi untuk menemui seseorang yang ingin berhutang.
Ternyata di situ terungkap fakta bahwa Avi dan Zach adalah rentenir kelas gurita. Sesampainya di tempat si penghutang, Avi menyuruh Jack agar memberikan tas berisi uang kepada si penghutang itu. Seperti hutang pada umumnya, bunga yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung banyaknya. Dan setelah selesai, mereka pun akhirnya kembali pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, Avi dan Zach bertanya tentang siapakah Maka dan apa keterlibatan Jack dengan Maka. Jack menjawab bahwa Maka adalah mafia judi yang sangat licik. Maka juga memiliki anak buah kuat yang penurut, yaitu para tangan kanannya yang dikenal ganas. Maka menguasai segala daerah dengan permainannya. Maka juga memegang para penjudi terhebat, namun satu persatu dari mereka tumbang. Akhirnya mereka meminta Jack untuk terlibat, yang pada awalnya Jack tidak sudi membantunya. Namun setelah anak buah Maka mengancam Billy dan putrinya, akhirnya Jack menyetujui untuk terlibat dalam permainannya. Dan saat permainan dimulai, Jack berhasil menang dari lawannya yaitu George. Namun saat George kalah dan menghina ibu Jack seperti keledai, Jack yang kesal akhirnya menembak kaki George. This one will make you laugh. Namun tiba-tiba saja suasana area permainan semakin rusuh. Uang yang ada di permainan pun raib, yang pada akhirnya Jack menjadi kambing hitam atas insiden di permainan judi tersebut, dan dia pun masuk ke dalam penjara selama 7 tahun. Tidak hanya itu, anak buah Maka juga melakukan ancaman kepada kerabat Jack yang berujung menewaskan istri dari sepupunya. Jack pun mengerti bahwa Maka telah merencanakan semua aksi kejinya ini. Pada malam harinya, Maka dan Paul mendatangi kediaman rekan bisnisnya yang bernama Gold untuk meminta penangguhan waktu. Namun ternyata Gold sedang tidak ada di tempat. Di situ hanya ada Lily Walker, sang asisten pribadi beserta ajudannya. Maka mengatakan kepada Lily untuk meminta penangguhan waktu sebab dia belum bisa membawa serbuk putihnya. Namun di situ Lily tidak terlalu banyak bicara. Dia hanya memperingatkan Maka bahwa Gold tidak bisa memberikan waktu lebih lama karena banyak sekali orang di luar sana yang ingin berbisnis dengannya. Good day. Di tempat lain terlihat Jack menemui Avi dan Zach. Lalu Jack memberikan 2 tas besar berisi uang. Di situ lalu Jack menceritakan bagaimana kesehariannya saat hidup di penjara. Selama 7 tahun dia hanya berkomunikasi dengan 2 orang pria. Pria yang pertama yaitu si ahli bermain catur dan yang kedua si ahli menipu. Mereka bertiga ini saling berkomunikasi satu sama lain lewat buku bacaan perpustakaan keliling di penjara. Di dalam buku, si ahli catur dan si penipu mengajarkan Jack berbagai macam ilmu melalui kata sandi dan kode tulisan sehingga tidak ketahuan oleh sipir. Jack memuji teman penjaranya yang sangat ulung dalam menipu. Mereka memiliki ambisi besar untuk melaksanakan penipuan dengan sebuah rumus untuk memenangkan permainan. Kedua teman napinya berjanji kepada Jack untuk membantunya serta akan mendukung setiap langkah Jack. Janji itu mereka buktikan dengan cara mereka berhasil melarikan diri terlebih dahulu dari penjara, tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan kepolisian tidak bisa melacak keberadaannya. Mereka menghilang seperti angin. Namun beruntungnya, 2 tahun setelah temannya menghilang, Jack akhirnya bebas dari penjara. Dan ternyata 2 teman napinya ini tahu tentang keburukan Jack dan kejahatannya, bahkan tahu di mana Jack menyimpan uangnya. Setelah Jack kehilangan uangnya di penyimpanan akibat ulah dari 2 teman napinya, mereka hanya meninggalkan pesan agar Jack bermain pada lawan yang lebih cerdas. Tidak lama kemudian setelah Jack menceritakan pengalamannya, Zach lalu menyuruh Jack untuk melakukan misi selanjutnya. Jack pun menuju ke tempat kediaman penghutang yang ternyata dia adalah seorang wanita paruh baya. Jack di situ tidak bisa merampas satupun harta dari wanita tua tersebut. Ketika Zach menelponnya, Jack mengatakan bahwa tidak ada satupun barang yang bisa dia ambil karena di rumah tersebut hanya terdapat televisi rusak dan seekor anjing. Walaupun Zach menyuruh Jack agar mengambil anjingnya, namun Jack tidak mengambilnya. Akhirnya Zach menyuruh Jack agar meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Jack pergi, dia justru meninggalkan uang untuk wanita tua itu. Siapa tahu uang tersebut akan dia gunakan untuk melunasi hutangnya kepada Avi. Selanjutnya, Jack pergi menuju ke sebuah kantor yang bernama Horowitz untuk menagih hutang.
Sementara itu, Avi dan Zach melancarkan misinya untuk mencuri sekotak serbuk putih milik Maka. Saat Jack datang, Zach bertanya apa yang dia dapatkan dari wanita tua dan Horowitz. Jack dengan santai menjawab kalau dia tidak mendapatkan apa-apa karena target mereka saat ini tidak memiliki apapun untuk dilunasi, sehingga membuat Zach mengatakan jika Jack tidak berhasil menyita barang atau menagih hutangnya, maka Jacklah yang harus membayar. Jack pun tidak masalah jika harus membayarnya. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Paul melaporkan kejadian pembobolan gudang penyimpanan serbuk putih kepada Maka. Karena laporan tersebut, Maka sangat marah terhadap anak buahnya. Bagaimana bisa semua ini terjadi, termasuk menyalahkan Paul. Kemudian, Maka menyuruh Paul untuk mencari serbuk putih kembali dimanapun tempatnya dan berapapun harganya. Lalu Paul memberikan solusi bahwa hanya ada satu cara, yaitu jika ingin mendapatkan serbuk putih ini dengan cara membelinya melalui seorang pria yang bernama John. Maka yang menyetujuinya, akhirnya tanpa berpikir panjang, Paul dengan berani mendatangi markas John. Ketika sudah tiba di markasnya, John seperti mengacuhkannya walaupun Paul sudah menawarkan dengan harga yang berkali-kali lipat. Namun Paul belum juga mendapatkan jawaban atas tawarannya. Di situ terlihat Paul seperti kesulitan untuk mendapatkan persetujuan tawaran dari John. Namun diam-diam kolega John justru melakukan kerjasama dengan Paul dan hal ini pun diketahui oleh John. Lalu John pun memarahi koleganya itu serta ingin melakukan perlawanan. Maka yang mengetahui perlawanan John, dia tidak akan takut karena yang terpenting dari itu semua adalah mendapatkan serbuk putih itu. Setelah itu, Paul menunjuk salah satu anak buah Maka yang bernama Lo untuk bertransaksi dengan kolega John yang bernama Wong. Mereka akan menukar sejumlah kotak uang dengan serbuk putih di sebuah hotel. Di saat yang bersamaan juga, Jack bersama Avi, Zach, dan seorang wanita yang bernama Doreen menyelinap ke dalam hotel. Mereka berpura-pura dengan menjadi petugas kebersihan. Mereka melakukan aksinya melalui kamar yang berada di tengah-tengah antara kamar kolega John dan kamar Lou. Dengan melubangi antar kamar, mereka menyemprotkan gas tidur, sehingga dari pihak kolega John maupun Lou sama-sama tertidur. Talk to me, you motherfucker. Setelah mereka semua tertidur, Jack dan kelompoknya segera bergegas masuk, lalu mengambil serbuk putih, uang, serta jam tangan yang bermerek. Setelah itu, mereka pun kembali ke markas. Tidak lama dari itu, setelah melakukan aksi sabotase, Jack dan Avi bermain catur. Mereka saling berbincang tentang strategi permainan. Menurut Jack, saat dalam permainan ada beberapa aturan. Yang pertama, dalam setiap permainan dan tipuan selalu ada lawan dan ada seorang korban. Jika pintar bermain, maka dilakukan dengan bermain bersama lawan yang lebih pintar. Yang kedua, semakin mutakhir permainan, maka semakin mutakhir sang lawan. Jika lawan sangat bagus, maka dia akan menempatkan korbannya di area yang dia sukai. Semakin besar lingkungan, maka semakin besar untuk dikuasai. Saat lawan tertantang, maka investasi korban dan kecerdasannya dipertanyakan. Checkmate. Keesokan harinya, Jack diajak Avi dan Zach ke kantor Horowitz untuk menagih hutang. Ketika mereka sudah sampai di Horowitz, tiba-tiba Jack mendapatkan telepon dari Billy. Di situ Billy meminta agar Jack menjauh dari Avi dan Zach sebab mereka adalah kaki tangan Sam Gold. Sam Gold ini adalah seorang mafia yang tidak pernah menampakkan dirinya. Kemudian di situ Jack hanya terdiam mendengar apa yang Billy katakan. Jake, get out of there. Ketika Jack selesai menerima telepon dari Billy, dia pun segera masuk ke dalam. Saat di dalam kantor Horowitz, terlihat Zach yang mengancam pria paruh baya dengan sebuah pistol. Tanpa ampun, lalu Zach meminta Jack untuk menembak ke arah salah satu karyawan Horowitz. Namun Jack menolaknya.
Mereka membujuk Jack bahwa dia tidak perlu menembak sampai mati, hanya melukai untuk memeras. Namun Jack tetap tidak mau melakukannya. Saat Avi memaksa dan mendekati Jack, dia pun segera mengarahkan pistol ke arah Avi. Namun ketika pistol yang diberikan Zach adalah pistol kosong tanpa peluru, sementara Avi justru memegang pistol yang masih aktif. Setelah tersadar, Jack mendatangi rumah Billy karena dia mengkhawatirkan putri Billy. Namun Billy meyakinkannya agar tidak perlu khawatir, justru Jack harus mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Setelah itu, Jack mendatangi dokter untuk kontrol kesehatannya. Sungguh mencengangkan, ternyata vonis pemeriksaan kesehatan sebelumnya itu salah total. Dari situlah Jack sadar bahwa semua yang terjadi padanya itu sudah direkayasa oleh Avi dan Zach untuk membuktikan bagaimana kekuatan ketegasan dan keberaniannya. Hal ini terlihat pada saat Avi menembak karyawan Horowitz yang sebenarnya tembakan itu meleset. Lalu uang yang diberikan Jack kepada Avi dan gengnya sebenarnya sudah disumbangkan untuk wanita tua kemarin. Dan wanita tua tersebut pun sebenarnya sudah mempunyai uangnya karena mendapat sumbangan dari Avi dan kelompoknya. Namun sampai saat ini Jack tidak pernah sadar dan justru Jack merasa bahwa dia sudah dipermainkan oleh Avi dan Zach. Di lain sisi, terlihat Paul melaporkan investigasinya kepada Maka bahwa seluruh tindakan perampasan yang terkait serbuk putih akibat ulah John. Hal ini pun membuat Maka semakin memanas, namun Maka tetap menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jack terlebih dahulu. Kemudian anak buah Maka pun memburu Jack lengkap dengan berbagai persenjataan, namun Jack tetap berhasil lolos. Anehnya, salah satu anak buahnya justru mati akibat terkena tembakannya sendiri. Jack yang berhasil lolos, dia pun langsung mengunjungi Avi dan Zach di malam harinya. Lalu di situ Avi dan Zach justru mengungkap kejelekan Jack. Avi mengatakan bahwa Jack lah yang membuat para Eddie bermunculan. Para Eddie ini ternyata ada Eddie A, Eddie B, dan Eddie C. Sebelum bekerja pada Maka, para Eddie tersebut bekerja dengan Jack. Hingga suatu ketika, Eddie tidak sanggup memberikan uang kepada Jack, sehingga mau tidak mau, mereka berhutang kepada Maka. Lalu, Maka yang tertarik pun akhirnya mengangkat para Eddie itu untuk langsung bekerja dengannya. Walaupun begitu, Eddie ini masih tetap percaya dengan Jack. Mereka menipu Maka, lantas Maka meminjamkan uang kepada Eddie yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Jack. Begitu seterusnya hingga Jack kaya. Jack menikmati uang dari para Eddie, sementara para Eddie berusaha terus berargumen bagaimana agar bisa membayar uang kepada Maka, walaupun harus disiksa. The amount of cash they now owe them. Akhirnya para Eddie tersebut mati di tangan kanannya, yaitu Paul, atas suruhan Maka. Dengan kata lain bahwa Jack bisa menjunuh orang hanya dengan kata-kata bijak. Di lain tempat, Maka yang sedang makan malam bersama rekannya didatangi oleh salah satu anak buahnya yang sempat memburu Jack. Namun Maka tidak mendapatkan hasil apapun, dan di situ dia pun sempat kesal. Lalu tiba-tiba Maka terkena cipratan noda merah akibat peristiwa baku tembak. Para anak buah Maka pun langsung mengamankannya di lantai. Namun di situ Maka melihat seorang wanita pelayan yang tergeletak karena tertembak. Dan tiba-tiba wanita pelayan itu ternyata masih hidup, lalu hendak menembak Maka. Akibat terkena tembakan di tangannya, beruntung Maka masih selamat, sedangkan wanita pelayan tersebut ternyata adalah mata-mata suruhan John. Maka kemudian meminta Sorter untuk menghabisi nyawa anak buah John. Tanpa pikir panjang, Sorter langsung mendatangi ke tempat anak buah John. Selain mengincar nyawa anak buah John, Sorter juga menginginkan nyawa John untuk mati. Di sisi lain, Jack perlahan mulai sadar bahwa Avi dan Zach sebenarnya adalah teman napinya ketika di penjara.
Namun pikirannya kembali tidak tenang karena rasa bersalah Jack yang sudah menimbulkan banyak korban yang sudah terlibat dalam kasusnya. Setelah itu, Jack pergi menuju ke sebuah yayasan amal anak, lalu menyerahkan sejumlah uang dan mengatasnamakannya sebagai Maka. Pada malam harinya, saat pikirannya masih kacau, Jack justru mendatangi rumah Maka karena dia ingin menjunuh Maka dengan pistol yang dia bawa. Namun hatinya tidak tega, sementara pikiran negatifnya terus meminta untuk menghabisi nyawa Maka. Kemudian Jack pun mengurungkan niatnya dan memilih keluar dari kamar Maka. Lalu Maka terbangun dan dia mengetahui bahwa Jack akan menjunuhnya. Maka pun segera mengejar Jack dengan membawa pistolnya. Dan saat Maka menemukan Jack, lalu Maka mengarahkan pistolnya ke arah Jack. Namun Jack di situ hanya terdiam dan seolah-olah tidak ada perlawanan. Dia hanya tersenyum kecil sembari terus menatap mata Maka tanpa berkedip. Maka yang terguncang mentalnya pun justru menangis. Dia pun tidak sanggup mengarahkan tembakannya ke arah Jack. Lalu Jack pun akhirnya pergi meninggalkan Maka begitu saja. Keesokan paginya, Maka masih terus memikirkan kejadian semalam hingga Paul memasuki ruangannya dan melaporkan bahwa John bersama koleganya sudah mati. Kini tidak ada penghalang lagi untuk mencari serbuk putih. Paul juga memberikan informasi tentang pemberi donasi pada yayasan anak atas nama Maka, serta dalang aksi hilangnya serbuk putih milik Sam Gold bukanlah John, melainkan Jack. Maka yang mendengar hal itu pun sangat marah. Lalu dia meminta Paul untuk memburu Jack, bahkan mengarahkan Paul untuk mengancam saudaranya Jack dan membawa Sorter untuk melakukan ancaman. Go! Tidak lama setelah itu, Paul pun sudah tiba di rumah saudara Jack yaitu Billy bersama Sorter dan para anak buah Maka. Di situ kemudian Paul meminta Billy untuk jujur dan memberitahu di mana keberadaan Jack. Namun Billy tidak mengetahuinya, maka dari itu Billy disiksa oleh Paul dan anak buahnya. Saat Paul akan menyiksa putri Billy, tiba-tiba saja Porter berubah haluan karena dia tidak ingin melihat anak kecil terlibat dan menderita. Namun aksi Sorter tidak bertahan lama dan dia pun tertembak oleh Lou. Lalu putri Billy pun diculik oleh Lou. Di lain sisi, sepertinya Avi dan Zach mengetahui bahwa putri Billy ditawan oleh Maka, sehingga dia merencanakan pertemuan Jack dan Maka dengan membawa serbuk putih Sam Gold. Avi dan Zach menunggu Jack di lobi, sementara pengawal mengantarkan Jack kepada Maka. Lalu terlihat Jack yang membawa tas berisi serbuk putih Sam Gold. Tanpa persiapan senjata apapun, Jack datang menantang Maka. Jack juga di situ melihat Rachel, putri Billy, di samping Maka yang menunduk ketakutan karena Maka mengancam akan menembaknya. Jack terus menatap Maka tanpa berkedip. Lagi-lagi, tatapan Jack seolah menghipnotis mental Maka hingga terganggu. Lalu bukannya menembak Rachel atau Jack, Maka justru menembak dirinya sendiri.